Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون حينون لينون كالجبل الهادئ إن قيل إن قال إني على صخرة الاستنافة أو عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah taala yang telah menunaikan kepada kita nikmat yang begitu banyak yang tak dapat kita hitung. Ada nikmat yang berada di luar badan kita, berupa harta, kendaraan, rumah, istri, anak. Ini semua patut disyukuri. Tapi di atas itu ada lagi nikmat yang lebih tinggi. Ini nikmat yang melekat di dalam badan kita. Nikmat sehat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah. Ini nikmat yang besar yang patut disyukuri. Hadirin yang mulia, kalau ada orang matanya tidak bisa melihat dan dia harus mengorbankan hartanya untuk dapat melihat kembali, dia rela kehilangan hartanya, dia rela kehilangan hartanya, yang penting bisa melihat kembali. Karena nikmat sehat itu mahal. Kalau tidak percaya nikmat sehat itu mahal, silakan nongkrong di rumah sakit. Cobalah tanya, perhatikan penderitaan orang-orang di sana. Rumah sakit jantung, rumah sakit ginjal, rumah sakit syaraf. Ini kekayaan, harta, nikmat, karunia yang mahal Allah berikan kepada kita. Hadirin yang mulia, di atas itu ada yang lebih mahal lagi, yakni nikmat nyawa, nikmat hidup. Hadirin yang mulia, orang kalau terancam nyawanya, kemudian dokter katakan kaki kamu harus dipotong kalau ingin hidup. Mau hidup, kaki hilang, kaki dipertahankan, nyawa hilang. Pilih mana? Orang akan pilih hidup. Tidak apa-apa kehilangan kaki, karena nikmat nyawa, nikmat hidup ini lebih mahal lagi harganya daripada nikmat sehat, apalagi hanya nikmat harta. Hadirin yang mulia, ada lagi yang lebih tinggi daripada sekedar hidup. Ada lagi nikmat yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada nikmat hidup, yaitu nikmat iman. Hadirin yang mulia, nikmat iman inilah yang membuat para sahabat dahulu rela kehilangan nyawa,
rela kehilangan anggota badan, rela kehilangan harta. Karena nikmat iman ini lebih tinggi daripada segala-galanya, hadirin yang mulia. Dan nikmat iman inilah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak dan saudara sekalian, sehingga bisa hadir di Masjid Markas Bero Padang ini. Ini nikmat yang tinggi, hadirin yang mulia. Karena inilah yang menentukan seseorang akan hidup bahagia di dunia yang sementara atau di akhirat yang selama-lamanya. Dan hadirin yang mulia, di atas nikmat iman ada nikmat spesial yang lebih tinggi lagi, yang lebih dahsyat lagi. Namanya nikmat usaha atas iman. Nikmat usaha atas iman tidak diberikan kepada setiap orang, hadirin. Iman ini bertingkat-tingkat. Ada orang imannya itu sekedar bisa mengucap 2 kalimat syahadat, tapi tidak diberi kemampuan untuk melaksanakan syarat yang dituntut oleh kalimat ini. Kalau ditanya Islam, Islam, KTP-nya Islam, tapi ada suara azan berkumandang tidak ke masjid. Ada nggak di Padang? Nggak ada ya? Nggak ada bedanya dengan di Jakarta. Ada iman. Kalau kita katakan dia orang kafir, marah. Badik bisa keluar, goloknya bisa terayun. Tapi untuk membuktikan dia beriman tidak sanggup. Hadirin yang mulia, iman akan datang kalau ada usaha. Orang Pakistan katakan dunia baqadril muqaddar, din baqadril musyaqqaq. Untuk dunia ini sudah muqaddar, sudah ditentukan. Berapa ton jatah berasnya, berapa kintal jatah airnya, berapa ekor jatah ayamnya, berapa butir jatah telurnya, berapa tusuk jatah satenya. Sudah ditentukan dan tidak tertukar. Tidak akan tertukar. Satu butir kurma yang tumbuh di Madinah, di situ tertulis nama Ustaz Rizki, Maulana Rizki dari Padang. Ini kurma tidak akan terbang ke Amerika, tidak akan terbang ke Eropa, tidak terbang ke Australia, tidak terbang ke Afrika. Dia akan terbang ke Indonesia. Indonesia ini penduduknya banyak, hampir 300 juta. Dia terbang dari Madinah itu sudah melewati gurun pasir, melewati lautan yang luas, melewati jutaan, puluhan juta, ratusan juta manusia untuk sampai ke Indonesia. Di Indonesia dia tidak berdiam di Jakarta, dia terbang lagi ke Padang. Di Padang juga penduduknya banyak. Provinsi Sumatera Barat berapa penduduk? Ada 4 juta, 5 juta. Lewat semua itu 5 juta orang. Walaupun ada anak istri di sini tidak bisa dia makan. Yang bisa makan itu hanya Ustaz Rizki. Rizki tidak bisa salah mencari alamatnya. Orang yang suka salah mencari rezekinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, usaha kamu mencari rezeki dibandingkan usaha rezeki mencari kamu itu tidak ada apa-apanya. Hadirin yang mulia, para sahabat paham perkara ini. Mereka memahami bahwa usaha atas iman ini usaha yang lebih tinggi di atas segalanya.
Karena itu mereka rela mengorbankan segala-galanya demi mendapatkan iman. Iman ini satu bisnis yang dahsyat, dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tantang, karena orang-orang ini memiliki jiwa bisnis. Apalagi orang-orang Minang ini, Masya Allah, terkenal pedagang ulu. Allah tantang, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau tidak kamu? Aku tawarkan satu bisnis, satu perniagaan, satu tijarah yang sangat dahsyat, yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Masya Allah. Dagang apa kira-kira di pasar itu bisa menyelamatkan orang dari azab? Dagang minyak wangi, dagang sayur, dagang ikan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan perdagangan yang sangat luar biasa. Yang ngajak bisnis ini siapa? Yang ngajak bisnis ini bukan camat. Yang ngajak bisnis ini bukan wali kota. Yang ngajak bisnis bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden. Allah sendiri yang ngajak bisnis. Bisnis apa itu? Tu'minuna billahi wa rasul. Bisnis iman. Bisnis iman kepada Allah dan Rasulnya. Kita kadang-kadang kurang paham hebatnya bisnis ini. Padahal hadirin mulia, bisnis iman inilah yang paling penting di semua sektor kehidupan. Kalau kita buat bisnis ini, tidak perlu khawatir bahan bakunya. Bahan baku kalimat la ilaha illallah ini tidak ada habisnya. Menengok ke langit bisa jadi bahan baku, menengok ke bumi bahan baku, kanan kiri jadi bahan baku. Tidak akan habis. Dan mudah dibawa kemana-mana. Mengemasnya itu mudah. Kalau kita jualan rumah, properti di Padang, kita tidak bisa bawa ke Jakarta, kita tidak bisa bawa ke Jambi, kita tidak bisa bawa ke Bengkulu. Kita hanya bisa jual rumahnya di Padang. Tapi iman ini bisa dibawa ke Jakarta, bisa dibawa ke Jambi, bisa dibawa ke Bengkulu, bisa dibawa ke Lampung, bisa dibawa ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Afrika. Mudah mengemasnya. Dan produk iman ini cocok untuk semua orang. Banyak produk itu tidak cocok untuk semua orang. Misalnya gincu, cocok untuk Bu Jenggot, tapi tidak cocok untuk Pak Jenggot. Apa namanya gincu di sini? Sama, pemoles bibir, lipstick. Untuk Bu Jenggot cocok, tapi buat Pak Jenggot tidak cocok. Kalau kita jualan jas hujan, tidak cocok di musim kemarau. Tapi yang namanya iman cocok untuk laki-laki, cocok untuk perempuan, cocok untuk musim kemarau, cocok untuk musim hujan, cocok untuk orang Minang, cocok untuk orang Batak, cocok untuk orang Bugis,
cocok untuk orang Makassar, cocok untuk orang Ambon, cocok untuk orang Cina, cocok untuk orang Amerika, cocok untuk orang Afrika, cocok orang Australia, cocok orang kulit hitam, cocok orang kulit putih, cocok untuk mata sipit, cocok untuk mata belok. Jadi bisnis ini cocok untuk ditawarkan kepada siapa saja. Cocok juga untuk pelajar, cocok juga untuk kiainya, cocok juga untuk ibunya, cocok juga untuk ayahnya. Hanya ya, kita perlu memahami bisnis ini. Kalau kita datang ke bengkel, perlu orang bengkel itu beriman. Kalau orang bengkel tidak beriman, maka busi motor mati, dia bilang ini harus turun mesin. Tadinya ongkosnya mungkin 10.000, 20.000, turun mesin jadi 1 juta, 2 juta. Kenapa? Karena perkara iman. Cocok untuk dokter. Kalau dokter kurang iman, bahaya kita datang ke sana. Ada orang datang, dia kena bisul. Dokter katakan, jantung bapak bocor ini, tembusnya ke paha. Ini memerlukan perawatan. Bapak bisa mati ini kalau tidak di opname segera. Orang kena bisul harus di opname. Kenapa dia mulai hubungannya dengan iman? Maka penting. Polisi perlu iman, tentara perlu iman, kepala dinas perlu iman, stafnya perlu iman, semua orang perlu iman. Karena itu harusnya usaha iman dilaku di mana-mana. Harusnya mudah untuk dijual kepada siapa saja. Saya jumpa satu orang dokter di Somalia, di Mogadishu. Saya bilang, enak ya kamu menjadi dokter. Marah dia. Apa enaknya jadi dokter? Yang datang ke saya orang kesakitan, orang menyerang, orang merintih, terluka, berdarah-darah. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu cuma ngasih suntik, kamu kasih pil, Allah yang sembuhkan, kamu yang terima duit. Ada nggak dokter di sini? Dia diam. Kemudian dia katakan, sah. Saya tanya, kamu bisa nggak menyembuhkan orang sakit? Ada nggak dokter di sini bisa menyembuhkan orang sakit? Dokter itu katakan tidak bisa. Saya juga kadang-kadang sakit. Dokter juga kadang-kadang sakit. Benar tidak di sini? Dokter juga kadang-kadang sakit. Jadi dokter ini tidak bisa menyembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. La ilaha illallah. Saya ketemu seorang petani di Thailand, petani durian. Saya bilang, enak ya kamu menjadi petani. Apa enaknya kamu? Dulu ini hutan, saya membabat hutan, kemudian siang dan malam ini saya kerja keras, saya tanam, saya jaga. Sekarang baru keluar beberapa kali buahnya. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu tanam itu di bumi Allah.
Kamu menyiram pakai airnya Allah, disinari dengan mataharinya Allah, yang mengeluarkan akarnya Allah, mengeluarkan batangnya Allah, mengeluarkan daunnya Allah, mengeluarkan bunganya Allah, mengeluarkan buahnya Allah, yang berubah bentuknya dari kecil menjadi besar Allah, yang berubah warnanya dari hijau menjadi kuning Allah, yang berubah rasanya dari hambar menjadi manis Allah. Semua kerja Allah. Apa yang kamu kerjakan? Begitu. Hari ini orang lupa peran Allah dalam kehidupan. Dua tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kami di Filipina jumpa nelayan. Kadang-kadang nelayan Filipina itu masuk ke wilayah Indonesia, di Manado, Sangir Talau. Saya jumpa nelayan, saya kasih tahu, enak kamu jadi nelayan. Apa enaknya katanya? Kadang kena badai, kadang kehantam ombak, kadang perahu kami kebalik, kadang kehabisan air di tengah laut. Di tengah laut kehabisan air, maksudnya air minum. Jadi dia protes. Saya bilang enak kamu jadi nelayan. Saya bilang, hei, kamu pergi ke laut, itu lautnya Allah. Kamu ambil ikan, ikannya Allah. Kamu tidak pernah beternak ikan? Mungkin tidak pernah ngasih makan ikan. Itu ngasih makan ikan 1 biji, 2 biji, itu juga karena pingin nangkep. Yang tidak mau ditangkap nggak dikasih makan. Kamu tinggal datang ambil. Kamu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan ikan, berbagai jenis ikan, berbagai warna ikan, berbagai ukuran ikan. Tinggal ambil. Kita hadirin mulia. Hari ini manusia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kenapa kita berkumpul di majelis ini, di markas ini, agar kita bisa saling ingatkan bahwa kita tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena kita nih di antara 4 juta, 5 juta penduduk Sumatera Barat ini, yang 300-400 orang ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk buat usaha atas iman. Yang lainnya alhamdulillah beriman, tetapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk buat usaha atas iman adalah Bapak dan Saudara sekalian. Ayo sama-sama kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang usaha atas iman ini tidak cukup hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bahkan kalau dari segi kekuatan, 2/3 kekuatan dunia ini berada di tangan kaum perempuan. Kenapa dia mulia? Kalau diadakan voting, diadakan pemilihan, anak-anak itu berpihak kepada ayahnya atau ibunya. Kalau di Padang ini cuma anak milih ayah apa ibu?
milik ibu. Jadi 2-1. 2/3 kekuatan dunia ini berada di tangan perempuan. Dan jumlah perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki di permukaan bumi. Jumlah anak-anak lebih banyak lagi. Dan anak-anak itu nurutnya kepada kaum perempuan, nurutnya kepada ibu. Kita sudah tahu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini bukan sembarang nabi. Dia nabi dan rasul. Dia rasul yang ulul azmi, yang hari-hari ditemani oleh Jibril alaihissalam. Tapi karena seorang perempuan melarang anaknya untuk taat kepada ayahnya, maka Kan'an putranya ini tidak beriman seperti ibunya. Akhirnya ketika azab datang, putranya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ibunya. Jadi kaum perempuan yang hadirin mulia perlu dilibatkan di dalam dakwah. Perlu diajak keluar masturun. Siapa yang mengajak keluarganya, istrinya keluar masturun? Cuma sedikit. Ini kenapa enggak niat? Halo, niat enggak ngajak istrinya keluar masturun? Niat ya? Semuanya insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang mulia, tanggung jawab agama ini antara laki-laki dan perempuan itu sama. Laki akan ditanya, "Man rabbuk?" Perempuan pertanyaannya nanti itu juga, "Man rabbuk?" Perempuan tidak bisa mengelak. Tunggulah bang, nanti suami saya kalau nyusul ke sini, kamu tanya dia, aku ikut dia saja. Nggak bisa. Dia harus jawab sendiri. Ditanya siapa Tuhanmu, dia harus jawab. Karena itu tanggung jawab untuk menyempurnakan agama antara laki-laki dan perempuan itu sama. Dan perempuan itu sangat penting untuk memahami bagaimana amal agama di dalam rumah, sehingga dia bisa mendidik putra-putrinya. Ismail alaihissalam ditinggal ayahnya, bukan sebentar ditinggalkannya, bukan seperti orang Padang nih tinggalin 42 hari, 4 bulan. Ada 1-2 yang sudah 1 tahun S1, ada juga yang mungkin sudah mulai S2 tahun kedua. Tapi itu kan sebentar juga dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun, ada yang katakan 12 tahun, ada yang katakan 13 tahun. Jadi Siti Hajar ini single parent, mendidik putranya. Tapi karena dia paham rahasia mendidik anak ini, maka anaknya menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang mulia, perempuannya terbukti sebagai sebab hidayah. Umar bin Khattab, ceritanya kita tahu, masuk Islam karena perempuan, adiknya Fatimah binti Khattab. Nabi Daud Nizamuddin sempat memberikan kepada kami banyak hidayah. Beliau katakan, siapa itu Fatimah binti Khattab? Ini perempuan berasal dari rahim yang sama dengan Umar bin Khattab, dilahirkan oleh ibu yang sama dengan Umar bin Khattab, menyusui yang sama dengan Umar bin Khattab. Tetapi kekuatan Fatimah binti Khattab itu lebih hebat daripada kekuatan Umar bin Khattab.
Kita tahu Umar bin Khattab ini bumi bisa diam ketika ditandang oleh Umar bin Khattab. Kita tahu Sungai Nil langsung mengalir airnya ketika dikirimin surat oleh Umar bin Khattab. Tapi kata Nabi Daud, kekuatan iman Fatimah binti Khattab lebih hebat lagi daripada abang. Ditampilin dia, berdarah-darah dia. Apa kata Fatimah binti Khattab? Wahai Umar, kamu bisa mengambil nyawa dari badan saya, tapi kamu tidak akan bisa mengambil iman dari hati saya. Begitulah seorang perempuan, sekali iman menancap, maka itu tidak akan ada yang dapat menggoyahkan. Dikatakan di antara keluarga Rasulullah SAW sepeninggal beliau, ada di kalangan laki-laki yang kembali murtad, tapi tidak ada dari kalangan perempuan yang kembali murtad. Dan kita juga begitu, diberikan tertib oleh masyayikh, keluar masturo 3 bulan sekali. Kalau laki-laki setiap bulan harus keluar. Kenapa? Karena perempuan sekali masuk iman menancap. Laki-laki sebentar sudah lemot, sebentar sudah pudar. Perempuan ini kalau dapatkan hidayah luar biasa. Karena itu sangat penting. Banyak buktinya. Orang perempuan jadi asal hidayah. Bahkan kita mendengar Sayyidina Utsman juga masuk Islam karena bibinya Ummu Hani. Bahkan Sayyidina Ali juga karena pengaruh daripada Siti Khadijah. Ada anak penjahat besar, anak Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal ini masuk Islam karena perempuan. Akhirnya Ikrimah memperjuangkan agama sampai syahid, membela Islam. Ayahnya Abu Jahal laknatullahi alaih, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Hebatnya kaum perempuan. Talha menawarkan harta kepada Ummu Sulaim, tapi Ummu Sulaim tidak terima. Kata Ummu Sulaim, saya tidak tertarik kepada hartamu. Kalau engkau mau menikah dengan aku, cukup engkau ucapkan 2 kalimat syahadat. Begitulah kaum wanita terdahulu, tidak silau dengan harta. Dengan 2 kalimat syahadat cukup untuk menjadi mahar untuk menikah dengan sahabiah. Imannya mereka mantap. Sekarang siapa yang di sini siap anaknya dinikahkan dengan mahar 2 kalimat syahadat? Dahulu mudah, sekarang susah. Karena keadaan iman kita berbeda dengan imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Hafsah. Sayyidina Umar ini punya putri janda, Hafsah. Sebenarnya janda itu bisa nyari sendiri, sudah pengalaman, tapi tidak dibiarkan. Putrinya nyari sendiri, nggak dibiarkan putrinya pasang Instagram, pasang Facebook. Dia bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh putrinya walaupun seorang janda.
Abu Bakar, Hafsah, Abu Bakar dia maka dia pergi kepada Sayyidina Utsman, Hafsah. Dan Utsman katakan, wahai saudara, wahai Umar, aku ini masih dalam keadaan duka cita. Istriku belum lama wafat. Istri Sayyidina Utsman adalah putri Rasul, Ruqayyah radhiyallahu anha. Mendengar penolakan Sayyidina Utsman ini, Umar marah. Umar ini orang yang temperamental. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sahabat kita ini? Apa maksud kamu? Saya datang kepada Abu Bakar, saya tawarkan Hafsah. Abu Bakar diam aja. Jadi saya datang kepada Utsman dia bilang masih duka cita, belum siap. Kata Rasulullah, tenang men. Nanti itu Utsman akan dapat istri yang lebih baik daripada Hafsah, dan nanti Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar. Apa yang terjadi itu mulia? Rasulullah SAW menikahi Hafsah, dan Utsman bin Affan dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW. Selesai menikah, Abu Bakar sekarang mendatangi Umar. Umar, ada apa? Sebenarnya waktu kamu tawarkan Hafsah, itu bukan aku tidak mau. Lah, kenapa kamu diam aja? Karena aku sudah pernah mendengar Rasulullah menyebut namanya. Jadi aku gak berani mendahului Rasulullah. Jadi begitulah, kita tidak boleh mendahului Pak Imam, mendahului Kiai, mendahului guru kita. Kita silakan, kita berikan yang terbaik kepada guru kita. Keluar 1 tahun duluan, keluar 4 bulan duluan. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Hadirin yang mulia, wanita ini terbukti sebagai seorang dai. Dan wanita ini posisinya sebagai pendamping suami. Kalau di depan tuh pemimpin, kalau di belakang tuh pendorong, kalau di samping itu pendamping. Sangat penting, karena suksesnya perempuan itu sangat mengikuti kesuksesan suaminya. Kalau suaminya jadi RT, perempuan ini dipanggil Bu RT, naik pangkatnya. Kalau suaminya jadi camat, maka istrinya jadi Bu Camat. Kalau suaminya jadi wali kota, istrinya jadi Bu Wali. Kalau suaminya jadi gubernur, istrinya jadi Bu Gubernur. Kalau suaminya menjadi presiden, istrinya jadi Bu Presiden. Berbeda kalau istrinya yang jadi presiden, suaminya tidak menjadi Bapak Presiden. Karena itu perempuan cukup mendampingi suami. Harus dipahamkan bahwa posisi kamu itu di samping, bukan di depan, bukan di belakang. Nah, perempuan memiliki potensi yang luar biasa. Senyumnya itu potensi, tangisnya juga potensi. Dia diam, potensi. Berbicara, potensi. Dia berdiri, potensi. Duduk, potensi. Dan seterusnya. Kaum perempuan ini potensinya dipahami oleh ahli dunia. Sekarang pabrik ban pun menggunakan kaum perempuan sebagai model iklan.
Apa hubungannya ban ini dengan kaum perempuan? Hari ini kita kurang memanfaatkan potensi kaum perempuan untuk dakwah. Pada hadirin yang mulia, kalau potensi kaum perempuan dimanfaatkan untuk dakwah, maka luar biasa. Bapak-bapak ini akan menjadi betul-betul dai sejati. Apa yang perlu diajarkan kepada perempuan? Wahai istriku sayang, nanti kalau aku pulang dari masjid, kamu bertanyalah apa yang aku pelajari di masjid, taklim apa di masjid, ayat apa yang dibaca, hadis apa yang dibaca. Ada nggak kaum lelaki mengajarkan istrinya agar bertanya seperti itu? Mungkin belum ada. Itu sebabnya belum ada perempuan yang bertanya kepada suaminya, bang, tadi di masjid taklim apa, ayat apa yang dipelajari, hadis apa yang dipelajari. Karena perempuan tidak ada yang bertanya seperti itu, akhirnya laki-laki itu di masjid taklimnya malas betul. Taklim sambil terkantuk-kantuk. Kenapa? Pulang nggak ada yang nanya. Maka mulai hari ini tanggal 24 Juli 2025, ini semua yang hadir di sini pulang kasih tahu istri bahwa mulai hari ini, mulai besok tanggal 25 hari Jumat, kamu harus bertanya saya taklim apa di masjid. Bersedia insyaallah. Ketika Abu Salamah pulang, dia buat taklim bersama istrinya di rumah. Kata Abu Salamah, wahai istriku sayang, tadi Nabi mengajarkan siapa yang tertimpa musibah, kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan menghentikan lebih baik dari apa yang hilang itu. Udah, taklim rumah selesai, kemudian dihafalin oleh Ummu Salamah. Tidak lama wafat Abu Salamah. Wafat Abu Salamah, ini teringat taklim rumah yang diajarkan oleh suaminya. Kalau tertimpa musibah baca ini. Udah dia baca. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sambil berpikir, siapa yang mau menikah dengan saya? Kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar bin Jarrah, Talha bin Ubaid, itu sederajat dengan Abu Salamah. Tidak lama kemudian Rasulullah yang menikahi Ummu Salamah, membuktikan bahwa taklim rumah itu penting dan berkhasiat. Maka dia mulia perlu mengajak kaum perempuan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hadapan kita sekarang Ijtima internasional, Ijtima dunia, Tabligh Akbar Indonesia berdoa, yang tadinya rencananya akan diselenggarakan di Bengkulu, tapi qadarullah diputuskan untuk pindah ke Lampung. Maka kita harus siapkan diri kita, kita harus siapkan keluarga kita untuk melepaskan kepergian kita 4 bulan jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Bagus berangkat dari sekarang ataupun berangkat menjelang hari-hari istimewa ataupun berangkat dari istimewa. Tapi dari sekarang itu persiapannya. Bagaimana cara melakukan persiapan? Kata ulama, nama saya kita
bicara kepada orang-orang. Bicara bahwa doakan, saya akan keluar 4 bulan. Setiap orang minta doa. Saya yang keluar 4 bulan. Ada saat-saat dalam satu hari itu kata-kata kita dibawa ke langit oleh para malaikat. Dan kalau pas keluar itu, doakan saya mau keluar 4 bulan, dan kata-kata itu dibawa ke langit, insya Allah keluar 4 bulan. Jangan hanya ngomong kepada orang-orang. Termasuk kalau ada kambing di belakang rumah, bisikin kambing, "Bing, saya mau keluar 4 bulan, kamu ikut ya." Insya Allah kambingnya akan ganggu. Bukan ditarik-tarik kambingnya ke Lampung sana, tidak. Dimasukin ke dalam dompet. Insya Allah kambingnya itu kan bahagia, diajak keluar 4 bulan. Kambing yang diajak keluar 4 bulan itu lebih berbahagia daripada kambing yang tidak diajak keluar 4 bulan. Mungkin juga ada ayam di situ, ada sapi di situ, masya Allah. Jangan biarkan sapi-sapi itu menangis, tidak diajak keluar 4 bulan. Bersedia insya Allah. Ada yang mulia, keluarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk memperbaiki orang lain, itu memperbaiki diri kita. Inilah jalan yang akan merubah kehidupan kita. Dalam keluar 4 bulan kita menjaga sholat. Di zaman Nabi SAW ada satu orang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini kena krismon." Nabi itu bukan kasih modal untuk dagang di pasar, nih modal kamu dagang di pasar. Nabi juga tidak kasih dia kambing ternak di padang rumput. Nabi tidak kasih dia bibit untuk tanam di kebun, tidak. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi itu dengan sholat, hadirin yang mulia. Hari ini kita lupa bahwa sholat ini adalah teknologi super canggih yang diturunkan oleh Allah untuk manusia, untuk mengatasi semua persoalan. Hadirin mulia, sholat ini adalah alat untuk mendatangkan rezeki yang ditempatkan Allah di langit. Allah yang menciptakan semesta ini dan Allah yang menciptakan rezeki. Kemudian Allah memberikan pengumuman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijadikan untuk kamu ditaruh di langit. Yang membuat hari ini kita susah karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Dompet taruh di atas lemari, kita sibuk mencarinya di bawah kolong meja. Susah, nggak akan ketemu. Beruntung kita diberitahu alamat oleh Allah dan diberikan kendaraan untuk naik ke langit, diberikan eskalator untuk naik ke langit, diberikan lift untuk naik ke langit, helikopter untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Mau hidup sejahtera tapi tidak mau sholat, bagaimana bisa? Sahabat dahulu jahil, degil, musuhan, perang, miskin. Tapi setelah mereka beriman, menyempurnakan sholat, berubah dari jahil menjadi alim, degil menjadi beradab, musuhan menjadi kasih sayang, perang berubah menjadi damai, miskin berubah menjadi kaya raya. Hadirin mulia, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berapa kekayaan datang kepada sahabat. Pak Cecep sering sampaikan, semoga Allah Ta'ala mencahaya kuburnya. Kekayaan datang dari Rum dan Parsi itu sebesar
3 miliar dinar hadirin yang mulia. Berapa 3 miliar dinar itu? Banyak. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Harga emas di Padang berapa 1 gram? Ada pedagang emas di sini? Kalau di Jakarta sudah hampir 2 juta 1 gram. Jadi kalau 4 gram kira-kira 8 juta. 8 juta dikali 3 miliar. Siapa yang begitu? 8 kali 3 sama 24 triliun. 24.000 triliun. 24.000 triliun bukan uang sedikit hadirin yang mulia. Saya dengar utang NKRI hanya 8.000 triliun. Kalau 24.000 triliun dikurangi 8.000, kita pinjamlah uang sahabat untuk lunasi utang satu negara ini. Masih sisa berapa mereka? Berapa? Masih sisa 16. 24.000 triliun itu hadirin. Kalau dibagi 124.000 jumlah sahabat, setiap satu kepala dapat jatah 193,4 miliar. Satu kepala dapat jatah 193,4 miliar. Bayi baru lahir langsung dapat duit 193,4 miliar. Engkongnya mau mati, nih waris engkong 193,4 miliar. Masya Allah. Kalau Ustaz Rizki nih numpuk duit uang 100.000, itu 10 juta itu 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 miliar 1 meter. Kalau 193,4 miliar sebenarnya berapa meter? 193,4 meter. Uang 100.000. Tingginya Monas Jakarta itu hanya 115 meter. Lewat duitnya sahabat tumpukan uang 100.000. Jam gadang di Bukit Tinggi berapa tingginya? Lewat jam gadang. Sejahtera kehidupan sahabat tadi. Padahal negeri mereka gersang, sejauh mata memandang, batu, pasir, panas terik di siang hari. Ini dingin menusuk tulang di malam hari. Mereka sejahtera hadirin mulia karena begitu azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tani tinggalkan kebunnya, yang dagang tinggalkan tokonya, yang ngantor tinggalkan, berbondong-bondong mereka ke masjid. Hari ini negeri kita yang sejauh mata memandang hijau royo-royo, tanahnya gembur, tanamannya subur, gunungnya besar, dalam gunung ada emas, ada minyak, ada batu bara, lautan luas di depan nih. Di dalam laut ada ikan besar, di dasarnya ada mutiara. Tetapi orang mengeluh sengsara. Apa yang salahnya dirinya? Kata Gubernur Bengkulu, Remi Hasan, salah kita karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mulai kita mau keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk melatih kita ini jihad dengan rumah Allah Ta'ala, dan ngajak orang lain itu jihad dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah rubah kehidupan kita. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah roh daripada rumah ini, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang memberikan makan, menghilangkan lapar. Dialah Allah yang menghilangkan takut, memberikan keamanan. Prosperity and security itu adanya dalam memakmurkan masjid. Hadirin yang mulia, kita perlu keluar dari Allah Subhanahu untuk latihan perkara. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Jangan lupa untuk mengajak istri-istrinya masing-masing. Bersedia insyaallah. Insyaallah.
Pak, insya Allah. Sekarang waktunya atas pilihan dulu ya.